Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rahmawati dengan NIM 4312001110 dari kelas MJ1D. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan instruksi dasar Linux. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS praktikum sistem komputer pada semester ini. Oke, langsung saja kita masuk ke video penjelasan. Yang pertama, buka terlebih dahulu terminal yang ada pada Linux yang akan kita gunakan, maka tampilannya akan seperti ini. Baiklah, kita masuk pada perintah yang pertama, yaitu perintah pwd. PWD ini digunakan untuk memperlihatkan direktori mana posisi kita berada. Selanjutnya, perintah cd. Pada perintah cd ini digunakan untuk berpindah dari satu direktori ke direktori lainnya. Contohnya, cd home. Maka tampilannya akan seperti ini. Untuk kembali ke home directory, kita tinggal mengetikkan cd saja. Maka posisinya akan kembali semula. Selanjutnya, perintah ls. ls ini digunakan untuk melihat isi sebuah direktori. Maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, perintah date. Date ini digunakan untuk melihat tanggal. Ini tanggal dan waktu sekarang. Selanjutnya, perintah cal. Pada perintah ini digunakan untuk melihat kalender. Selanjutnya, perintah uname. Pada perintah uname ini digunakan untuk menampilkan sistem yang digunakan. Kita menggunakan sistem Linux. Selanjutnya, kita menggunakan perintah hostname. Hostname ini digunakan untuk menampilkan nama komputer. Selanjutnya, perintah free. Free ini digunakan untuk melihat free memory. Selanjutnya, perintah who. Perintah ini digunakan untuk melihat nama login kita. Selanjutnya, perintah mv. Pada perintah mv ini digunakan untuk memindahkan file atau mengganti nama file. Contohnya, mv home pc index html to var pt home php, lalu enter. Maka tampilannya akan seperti ini.
Selanjutnya, perintah lscpu. Pada perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi tentang prosesor komputer. Dan tampilannya seperti ini. Selanjutnya, perintah lsusb. lsusb digunakan untuk melihat daftar perangkat USB yang terkoneksi. Selanjutnya, perintah lsmod. Pada lsmod digunakan untuk melihat modul yang saat ini dimuat. Maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, cat. Pada perintah ini digunakan untuk melihat isi file. Contohnya seperti ini. Dan dia menampilkan prosesor yang ada di CPU kita. Selanjutnya, perintah history. Pada perintah ini digunakan untuk melihat perintah apa saja yang pernah kita tulis. Selanjutnya, perintah ps. Pada perintah ini digunakan untuk melihat seluruh proses yang sedang berjalan. Contohnya seperti ini. Selanjutnya, perintah df. Pada perintah ini digunakan untuk melihat kapasitas hard disk. Dan tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, perintah top. Pada perintah ini digunakan untuk menampilkan daftar proses yang sedang berlangsung. Maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, perintah clear. Pada perintah ini digunakan untuk membersihkan layar. Selanjutnya, perintah echo. Pada perintah ini digunakan untuk mencetak teks di layar. Contohnya seperti ini. Maka dia akan menuliskan di sini. Selanjutnya, perintah mkdir. Ini digunakan untuk membuat folder atau direktori. Contohnya mkdir cp.
maka direktori yang kita buat berhasil. Untuk menampilkannya, kita bisa mengetikkan ls lct, maka totalnya 0, berarti kita masih belum memiliki file, tetapi sudah berhasil kita buat direktorinya. Baiklah, segitu saja yang dapat saya jelaskan tentang instruksi dasar Linux. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.